Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Aya nu marolos aya? Aya. Tilu. Oh siga loba tadi di ditu. Marolosan. Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, kita lagi panen lele. Tapi saya nggak bantuin karena lagi agak dingin. Lagi agak meriang. Jadi saya nggak bantuin turun. Ini Mang Jejen aja yang turun. Sama Mang Jahidi. Panen lele buat pecel, nggak tahu ada untungnya nggak ini, soal lelenya mati terus. Ada aja yang matinya 1-2. Tapi harga lele udah naik ya? Naik berapa? Naik 1.000. Naik 1.000. Dari berapa tahun? Dari ada 2 tahun mah. Anjir, 2 tahun naik 1.000. Anjay kata. 2 tahun naik 1.000, bayangin. La ilallah. Ini ya apa? Kayaknya nggak ada ikannya, hilang, habis karena pada mati. Nggak apa-apa lah. Tuh lauknya tuh, tinggal sedikit ikannya. Wah ini, dapat tuh lumayan. Purna kagak bawaan. Nggak nunggu saat bae heula. Kucingnya langsung mendekat. Gede-gede tapi ya. Wah, ya di pojok semua itu. Yo. Lumayan. Biarpun tekor bisa ngegoreng. Diisi ikan apa ya? Oh iya, saya yang hobi jual koi, saya dagang koi ya. Saya jual koi itu. Mau dibikinin kolamnya juga siap. Dibikinin kolamnya, ntar ikan koinya beli dari saya. Buat kenangan dong. Yang bikin kolamnya nih Mang Jejen sama Mang Adi berdua. Ya Mang Adi siap bikin kolam? Tuh siap katanya tuh. Kolam model kayak gini, bikin taman. Nah, siap. Pokoknya kalau mau bikin kolam tinggal telepon aja ya. Sama ikannya nanti diisiin. Nggak ada kerjaan nih. Kasih kerjaan ya. Bukan bikin kolam aja, bikin apa aja siap. Bikin kanopi, bikin pagar baja, iya pagar. Mau bikin kolam terpal gini bisa dibantuin kalau mau ternak lele. Cuman harus belajar dulu biar nggak rugi. Biar nggak rugi. Kayak saya rugi. Udah penuh, tinggal yang ini. Sok sakan lirik. Iya, tas dicayan iya.
Yang mau beli ikan koi jangan lupa, tapi bukan ikan koi yang mahal ya. Yang mahal juga ada, siap. Tapi jangan minta dibeliin dulu, nggak punya duit. Nah, yang mahal juga siap, tapi jangan minta dibayarin dulu ya. Nggak punya duit. Kalau peliharaan saya mah ikan koi yang pasar, kelas pasar, yang murah, yang penting koi aja. Tapi yang mahal juga ada. Kalau saudara-saudara mau beli yang mahal ya bisa ada. Kalau saya kan beli yang mahal nggak kebeli gitu, belinya yang murah dari pasar. Berarti ini berapa bulan Kang segede gini? 2. 2 bulan ya? Iya. Kita 2 bulan berarti ini. Cepet nggak? 2 bulan. Tadinya segede gini tadi. Panen-panen tapi rugi. Ini ruginya udah kelihatan. Oh iya, kita mau panen koi juga ya. Nah, yang punya kolam siapkan. Yang punya kolam beli koi dari saya ya. Beda, beli koi dari saya beda. Nanti saya pilihkan ikan koi yang punya, kalau orang Cina bilang tuh punya feng shui ya. Ikan koi yang punya feng shui sendiri. Feng shui itu apa ya? Kalau orang Cina bilang hitung-hitungan hoki ya. Emang ikan koi bisa bawa hoki? Bukan ikan koi yang bawa hoki sebetulnya ya. Cuman setiap makhluk hidup itu punya aura masing-masing ya. Makhluk hidup itu membawa aura masing-masing. Dan saudara bisa rasakan ketika saudara dekat atau punya, misalkan nih, ada yang kerja sama saudara ya. Tiba-tiba enak bawaannya, nah itu karena orang itu auranya berarti enak, bagus. Ada pas dia masuk nggak enak, nah mungkin auranya kurang enak juga, itu bisa jadi aja. Karena manusia tuh punya aura. Kalau auranya nggak stabil biasanya itu berpengaruh juga ke lingkungan. Nah, makhluk hidup seperti itu. Makanya manusia itu jangan terlalu banyak pusing karena auranya nanti dia jelek. Kalau jadi jelek, ntar jelek semua tuh. Ini 2 bulan udah gede-gede ya. Jadi ikan koi itu ada cerita ya, ada cerita ikan koi itu bawa hoki. Untuk ikan-ikan tertentu memang punya aura ya. Jadi nggak semua ikan koi itu punya ciri khusus tuh nggak. Hanya ya harus dicari, intinya harus dicari ikan koi yang seperti apa yang punya aura gitu. Harus dicari. Ada tanda-tandanya. Itu menurut keyakinan supranatural ya. Kalau penghobi ikan koi ya nggak ada bahasa seperti itu, nggak ada. Kalau penghobi ikan koi adanya ikan koi kontes ya. Nah ini jangan salah paham nih. Kalau penghobi ikan koi itu nggak ada mitos atau nggak ada keyakinan terhadap hal seperti itu. Mereka lebih kepada kontes, menilai kerapihan ya. Kalau ikan koi itu menilai kerapihan. Kalau penghobi. Tapi di kalangan supranatural itu beda lagi hitungannya, nggak sama kayak kontes-kontes koi itu, nggak sama. Gitu. Yang kontes-kontes koi itu hitungannya punya hitungan sendiri, hitungan untuk lomba ya, hitungan untuk kontes, untuk lomba. Punya hitungan sendiri untuk kontes, untuk lomba. Nah kalau spiritual, supranatural itu punya hitungan sendiri tentang ikan koi gitu. Apalagi kalau kalian ada yang bisa bicara sama ikan, wah mantap.
Kayak Jejen bisa bicara sama ikan, suka ngobrol di sini. Kalau malam dia ngobrol sama ikan gitu. Ditanyain ya. Mm. Udah siap dimakan belum? Alhamdulillah segini juga, alhamdulillah lelenya nggak mati semua. Sekali mati 1 ember digoreng sama santri, ya rezekinya santri sih. Yang mau koi siap. Harga ikan koi tergantung ukuran ya. Kalau yang ukuran sebesar ini paling 100.000 dikirim gitu. Kalau yang ukuran segini bisa nyampe 200.000. Kalau segini ukurannya bisa nyampe 300 ribuan. Ada lagi yang gede bisa nyampe 2 juta kalau yang gede. Nah, ada lagi yang kelas mahal bisa nyampe miliaran ya kalau yang hobi itu. Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Nanti saya bantu carikan kalau yang hobi lah. Banyak temen yang memang bidangnya mereka suka ikut kontes ya, suka menang terus. Kalau saya nggak ngerti ke sana. Bukan hitungan kontes, kalau saya kan Mbah Dukun ya, hitungannya bukan ke kontes, tapi hitungan mistiknya. Gak gede tapi gede banget. Ini mah pecel 2 tuh gede ya. Barang bagus berarti ini kita. Puas daripada beli ngeta lah lembut pisan pan gerak. Sok mali. Iya barang bagus orang super. Hitungannya barang super. Paling di oplos ya dia. Lele aja nggak kuat kalau air pump ya. Pakai air pump lele aja nggak kuat. Hiji bae. Dan mohon maaf ya yang ke Padepokan terus pas nyampe Padepokan nggak ada orang, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang saya suka keluar gitu ya, saya suka keluar kota, terus di Padepokannya memang udah nggak ada orang, nggak kayak dulu ya, cuman ada 2 orang juga santri. Kalau santri kan kadang tidur gitu hobinya, kalau santri hobinya tidur. Pas kesini ya nggak ada orang gitu karena nggak ada pengurus. Kalau dulu kan ada pengurusnya, ada ininya. Kalau sekarang nggak ada pengurus gitu. Jadi kalau pas ke sini kadang-kadang blos, nggak ada orang, kosong gitu. Karena sayanya sedang keluar kota gitu. Nah jadi mohon dimaklum ya. Bukannya orang sini sombong atau apa-apa, memang orangnya nggak ada pengurus gitu. Nggak ada tim, nggak ada pengurus. Tidak seperti dulu kan ada pengurus gitu. Kalau sekarang nggak ada pengurus. Nah, kenapa nggak ada pengurus? Karena pengurus itu harus digaji. Pengurus itu harus digaji. Kalau nggak digaji ya ngapain ngurusin? Kan mereka juga butuh pekerjaan buat anak istrinya kan. Gitu. Pengurus itu kan harus digaji buat makan anak istrinya kan. Nah makanya mungkin kemarin-kemarin ada yang kesini nggak ada orang ya karena nggak ada pengurus gitu.
saya keluar kota nyari usaha gitu, nyari ikhtiar gitu kan. Kadang-kadang saya ada yang manggil keluar kota, kadang saya ya nyari kerjaan gitu. Saya sering di luar karena kadang nyari kerjaan, kadang ada yang manggil gitu. Jadi sering nyari pekerjaan keluar. Kalau dari YouTube ini kan nggak ada, boleh dibilang hasilnya nggak ada gitu. Karena kalau pengen ada hasilnya itu kan harus banyak penonton ya, harus banyak yang share, harus banyak yang share sebanyak mungkin. Biasanya penonton banyak, nah ada gajinya juga banyak biasanya. Nah kalau ini kan penontonnya aja di bawah 5.000 ya, di bawah 5.000. Jadi ya nggak ada pemasukan, kalau nggak kerja ya repot. Jadi harus kerja. Nah kerjanya apa kamu? Apa aja gitu, kerja apa aja. Serabutan kayak tadi, jual ikan koi, terus bikinin kolam buat koi, itu kan kerjaan juga. Proyek bangunan lumayan gitu. Apa aja lah, bikin kanopi, bikin pintu garasi, pintu baja. Buat garasi itu kan kerjaan juga. Kadang bantuin jualin mobil, jualin motor. Pekerjaan mah banyak, tinggal mau enggaknya. Kadang bantuin jualin sapi, punya bos Pak Haji. Sapinya puluhan, ratusan. Sapi ratusan kalau diduitin berapa itu ya? Berapa M itu? Ada yang harga 100 juta lagi. Nah saya pernah tuh dikasih 5 juta loh. Komisi saya pernah dikasih, alhamdulillah. Tapi cuman sekali-kalinya. Cuman sekali-kalinya dikasih komisi 5 juta. Ngejual sapi harga 100 juta. Kejual ke Jawa Tengah gitu. Nah itu lewat perantara saya. Nah, saya dapat komisi 5 juta, alhamdulillah. Tapi cuman sekali nih, belum, coba kalau tiap hari ya ngejual komisi 5 juta sehari. Mungkin nggak bubar pada pokoknya kalau sehari 5 juta. Nah ini kenapa bubar, karena tadi kita nggak mampu membiayai kehidupan mereka, jadi bubar. Makanya saya berusaha ini ternak lele, tapi ternyata di lele hitungannya nggak masuk, keuntungannya 2 bulan tuh paling 300.000, 200.000. Apalagi ditambah mati nih, paling hitungan saya kayaknya sih tekor. Kalau ada untungnya perkiraan piling paling 100.000 selama 2 bulan. Jadi harus banyak. Nah kalau banyak ternak lele, modalnya nggak kuat kalau banyak. Jadi kalau di lele tuh, kalau ternak harus banyak sekalian gitu, harus banyak banget. Misal nih kolam segede gini punya 50 gitu, 50 kolam gini baru produksi gitu. Nah, satu kolam ini aja kan, ini udah modal kolam buatan plastik ini aja kan 3 juta. Lama keganti. Saya saranin kalau di lele sih harus belajar dulu. Harus ininya teduh, atasnya jangan tembak matahari langsung karena kepanasan mati. Kalau ini jangan pakai air pump. Kalau saya pakai air pump gitu. Pas ganti airnya pakai air pump. Biasanya mabok kalau air pump. Karena air sumurnya nggak ada, ya mau nggak mau air pump. Dan mabok hasilnya. Kalau yang nggak kuat ya mati, mabok. Bawa ke Raja Galuhnya, pasar. Kalau punya modal mah ya ternak koi ya. Cuman modal ya bisa nyampe 1 M kan. Bikin balong gede. Wah, bisa habis 1 M.
Tapi 500 juta juga cukup nih. Kalau ternak koi aja. 500 juta kan bikin balong. Sawah yang di bawah tadi bikin balong ya. Sewa. Saya nggak turun karena meriang, jadi nggak turun. Lagi meriang badan. Nyari modal 500 juta kemana? Ke langit ya. Terbang. Nyari duit yang terbang gitu, bentayangan di langit diambil. Nah, kita mah modal 5 juta ge. Ini dulu belanja 2 juta. Beli lele 2 juta. Sekarang nggak tahu jadi berapa. Tapi saya lagi jual rumah. Kalau laku jual rumah tuh bisa bikin usaha ikan koi, Jen. Mudah-mudahan. Cuman lama juga sih nunggu untungnya. Loba teuing. Usaha di ikan juga sama lama ya. Karena nunggu gede dulu. Ini makanya YouTube-nya dipiralin nih, disebarin, dibantuin. Biasanya kalau nyebarin tuh pakai akun ya. Kita nggak ngerti sih. Harus banyak yang nyebarin, share. Pengen nangkepin, tapi lagi meriang sih kalau lagi nggak meriang. Nah itu tuh, sip, yuk kabur. Kalau ditangkepin mah ini sebak mah ada ini. Tuh banyak banget. Pas disair susah tapi ya. Ada yang mau ngeborongin di Cawilor koi. Koi di Cawilor mau diborongin. Sekolah. Kita lihat aja survei, siapa tahu murah. Nanti jual ini beliin koi. Tukar-tukar, yang penting ada lebihnya. Kalau tinggal sedikit, itu yang lebih susah nanti. Makin susah kalau tinggal sedikit. Jadi ingat waktu masa kecil ya. Kalau waktu kecil tuh kalau ada yang panen lele gini, panen ikan. Nungguin gitu sampai yang ngalaknya pulang. Kalau yang kerja udah pada pulang tuh langsung terjun. Gerubuk, pada nyari diletak. Kadang dapat 2, 5 gitu. Nggak sampai dihabisin banget. Kalau di kampung biasanya disengaja disisain buat bagi-bagi tetangga. Itu ala-ala kampung. Panen ala kampung. Duh, lobak ya ini. Tuh kan masih banyak penuh. Tapi perutnya gede ya? Kenyang berarti. Berarti nggak kelaparan ya? Sebalik lagi lah. Udah anterin dulu. Buat ikan apa ya? Harus yang laku ya jualannya. Ya ikan lele, ikan koi juga ya kalau lagi banyak yang beli ada. Berarti udah 1 jerigen hilang. Ya udah pasti tekor. 1 jerigen hilang lagi.
Dibantu di like, comment, and subscribe, dan dibantu di share sebanyak mungkin video-video di Kang Moh Channel agar kita bisa melakukan aktivitas lagi yang lebih seru lagi. Kalau begini terus kita bingung gitu, soalnya bikin video tuh pakai modal. Pakai modal, harus ke sana, harus kemari, pakai ongkos. Begitulah. Kalau bikin konten ngobrol doang begini nggak ada yang nonton, karena bukan bukan ahlinya, kan harus ahlinya, bukan bagiannya, bukan ahlinya. Kalau ahlinya ya enak aja sih. Tapi ini ada yang gede-gede banget ya, ada yang kecil-kecil banget. Itu sampai gede-gede banget. Tuh gede banget, tuh gede lumayan. Ini nggak sama ukurannya ya, jadi beda-beda. Nih yang mau nanam lele di sini, sok. Satu kolam ini 1 juta rupiah. Lele masuk di sini. Ini 1 juta, 1 juta. Yang ini 2 juta, berarti 2 juta, 3 juta ini masuk. 3 juta, yang ini 4 juta berarti 1, 2, 3, 4 juta. Ini bisa masuk 4 juta rupiah. Bisa masuk di sini. Kalau yang ini 1 juta rupiahan, segede-gede gini bisa masuk. Sok yang mau, nih ada kolamnya, manfaatin. Di sini lagi musim hujan. Oh, anak-anak nggak ngaji ya, soalnya hujan. Di sini lagi musim hujan, jadi anak-anak pun nggak ngaji jadinya karena hujan. Nggak ada kerjaan lagi hari ini, belum ada proyek. Ayo pada buat kolam, Beras berapa sih budget bikin kolam? Tergantung. Ada yang 17 juta, ada yang 25 juta, ada yang 100 juta, ada yang 150 juta, tergantung tipe kolamnya kayak gimana gitu. Nanti kan kita lihat contoh gambar mau kayak gimana kolamnya. Nah, gitu. Pokoknya dibuat semurah mungkin dari yang lain. Gitu. Harusnya lebih mahal dong, kan saya yang buat. Ya, pokoknya dibuat semurah mungkin dari yang lain kalau yang mau bikin kolam koi. Kan instalasi keluar masuk airnya juga itu harus dipikirkan. Pokoknya rumit juga. Kalau bikin sendiri rumit, belum bocor gitu. Yang bikin rumit itu belum kebocoran. Kadang-kadang kolam udah jadi bocor gitu. Kadang-kadang ikannya nanti pada mabok, belum waktunya ditaruh, udah ditaruh gitu, karena nggak dikasih tahu tukang kolam. Jadi kolam itu ada waktu dikasih ikan berapa hari gitu. Minimal itu sebulan lah. Minimal 3 minggu minimal. 3 minggu jangan kasih ikan. Kalau udah 3 minggu lewat baru kasih ikan. Selama 3 minggu itu ikannya airnya tuh harus diganti 3 kali gitu. Apa 2 kali cukup, 2 kali aja. Dan itu harus direndam full. Airnya tuh harus direndam full. Itu nanti setelah 11 hari dibuang airnya, nanti taruhin lagi full lagi, nanti 11 hari lagi buang lagi airnya gitu. Tapi pas buang air pertama ya, air pertama nih 11 hari airnya dibuang gitu ya. Pas airnya dibuang itu kosongin dulu selama 3 hari, kosongin dulu selama 3 hari biar kering. Nah kalau udah kering, taruh lagi air, tunggu lagi 11 hari gitu, atau 12 hari nggak apa-apa, lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Kalau udah 12 hari direndam air, nah buang lagi, nah biarin lagi rendem gitu, biarin lagi rendeman lagi. Nah terus dicuci itu, biarin dulu biar kering selama 4 hari. Nah kalau 4 hari sudah kering,
baru disiram, disemprot, semprot, disiram-siramin, terus semua pinggirnya disiramin, biar airnya kebuang ke lubang pembuangan. Nah kalau udah kebuang gitu, baru diisi lagi airnya. Nah kalau udah diisi airnya, itu biarin tunggu lagi berapa hari, tunggu 5 hari ya. Itu dinyalain air itunya, mesinnya dinyalain. Biar airnya jalan ke penyaringan, ke chamber ya. Biar jalan ke chamber, ke penyaringan gitu. Nah, itu langsung dijalanin, tapi dikosongin dulu 5 hari ya. Tapi air mesin itu sudah ngalir, sudah dihidupkan mesin itu. Tapi 5 hari kosong. Nah, taruhlah antibiotik di air itu. Beli antibiotik buat ikan ya. Taruh aja antibiotik itu di ikan, di kolamnya. Udah direndam sama antibiotik, sama taruhin gedebong pisang, bisa taruhin garam. Taruhin garam 1,5 kilo cukup. Tergantung besar kecil kolamnya ya. Kalau ukuran kolam 3 meter kali 4 meter atau kali 5 meter, itu 1,5 kilo cukup kolam. Masukin garamnya. Garamnya masukin semua. Nah, tunggulah 5 hari gitu. Setelah 5 hari itu air diisi lagi. Nah, diisi terus, dihidupin aja, ditambah air ya, ditambah air selama 3 jam. 3 jam tuh nyalain aja keran selama 3 jam tuh biar air terganti ya. Nanti airnya taruhnya ngisinya di chamber, di penyaringan. Nah, nanti kan airnya tuh nambah penuh, kebuang nanti, kebuang melalui pembuangan. Nah, itu biarin, buang aja. Itu ya 4 jam 5 jam lah ngisi airnya, bisa 4 jam 5 jam ngisi. Kalau udah 4 jam 5 jam, nah ikan udah boleh masuk tuh. Berarti ikan udah boleh masuk. Tapi memasukkan ikan itu jangan langsung, masukkan dulu satu. Masukin dulu ikannya satu, ikan koi yang murah ya. Masukin dulu yang murah, 1 apa 2 apa 3 nggak apa-apa, tapi yang murah. Nah, masukin ikan koi yang murah. Nah, tunggu selama 7 hari, itu ikan koinya mati nggak selama 7 hari. Gitu. Kalau mati ya berarti belum steril. Nah, kalau masih mati, isi lagi air terus, biar airnya ada pergantian air. Isi lagi air biar nanti kebuang racunnya. Nah, nanti kalau udah isi air 1 hari terus dihidupin air keganti. Nah, baru coba taruhin lagi ikan yang murah dulu. Kalau 1 minggu yang murah bagus, masih giras, sehat, masih seger. Nah, berarti itu boleh dicoba pakai ikan mahal 1-2 dulu. Gitu. Caranya begitu. Jadi ada caranya, ada triknya, ada tekniknya. Jangan sampai asal beli taruh gitu, nanti mati. Dan cara menyimpan ikan itu pas kita beli ya, pan di plastik ya. Pas kita beli di plastik itu, si ikan itu jangan langsung ditaruh, jangan. Gitu. Jadi plastiknya biar mengapung dulu di air ya. Si plastik itu biar mengapung dulu di air. Nah, setelah mengapung kurang lebih ya 10 menit lah cukup, biar mengapung. 5 menit juga cukup, 10 menit cukup. Nanti kalau udah ngapung 10 menitan baru kita buka. Pas dibuka nanti taruhin air kolam itu, masukin ke dalam itu. Dicampur dengan air yang ada di dalam plastik, campur. Setengah-setengah ya, dari kolam setengah, dari situ setengah masukin. Nah, nanti dibuka, dibiarkan dulu. Nah, kita tunggu dulu 10 menit atau 7 menit, kita biarin dulu. Nah, kalau udah 10 menit, 7 menit, nanti plastiknya kita balikin. Tapi jangan dibalikin, diangkat begini, plastiknya nggak boleh. Si ikannya biar keluar sendiri dari plastik. Kita balikin, si ikan biar keluar sendiri, nyari sendiri keluar. Kalau ikan udah keluar semua, ya udah, baru plastik dibuang, diangkat begitu. Jadi jangan memaksa ikan ditarik gitu, jangan. Tapi biarkan keluar sendiri dari plastiknya. Nah, itu caranya. Jadi ikannya bisa hidup. Terus siapkan antibiotik, beli antibiotik, beli obat kutu tuh biar nggak kutuan. Jadi harus punya peralatan-peralatan. Beginilah
Ya udah, karena saya agak muriang, di sini juga hujan terus, nggak bisa syuting. Terus kalau syuting jauh juga lumayan modalnya gede. Jadi nanti kita ngonten ngobrol aja ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Jangan lupa di share semua video-video yang ada di Kang Mus Channel, di share ya. Dan yang mau belajar jarak jauh itu dibuka di Kang Mus Channel, di bawah dicari judulnya program belajar jarak jauh ya. Judulnya program belajar jarak jauh, cari di bawah. Yang udah dulu itu dulu. Sampai jumpa nanti lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.